Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dengan NIM 12300233030, Prodi S1 Kebidanan semester 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai suhu tubuh manusia dan beberapa penyakit yang disebabkan oleh perubahan suhu tubuh pada manusia. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada kali ini. Di antaranya adalah yang pertama, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Yang kedua, pengaturan suhu tubuh dengan kaidah metabolisme. Dan yang ketiga, suhu tubuh normal berdasarkan usia. Dan yang keempat, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Dan yang terakhir, beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh manusia. Baik, saya akan membahas poin pertama terlebih dahulu. Poin pertama ialah pengaturan suhu tubuh dengan kaidah fisik. Dikenal sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ialah suhu badan tinggi melebihi normal dan suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit. Di otak, hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diserahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Nah, poin yang kedua adalah pengaturan suhu dengan kaidah metabolisme. Dikenal sebagai kaidah metabolisme karena pengaturan lebih pada penggunaan kimia badan daripada secara fisik. Walaupun terdapat pengingatan yang melibatkan otot-otot, kawalan ini melibatkan penggunaan otot rangka, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vaskokonstriksi secara aktif. Hal ini akan menyebabkan seorang menggigil dan meningkatkan suhu badan. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresikan hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresikan hormon Semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan sulat badan dengan meningkatkan metabolisme tubuh dalam keadaan panas. Aktivitas otot rangka akan berkurang, begitu juga dengan sekresi hormon-hormon tertentu oleh kelenjar adrenal dan kelenjar tiroid akan berkurang. Nah, poin yang ketiga adalah suhu tubuh normal berdasarkan usia. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa suhu tubuh normal setiap individu dapat berbeda-beda tergantung dengan suhu lingkungan, kondisi tubuh, aktivitas fisik, jenis kelamin, serta usia. Misalnya, suhu tubuh normal wanita menopause cenderung lebih tinggi karena adanya penurunan hormon estrogen yang bisa mempengaruhi sistem pengaturan suhu tubuh. Namun, secara umum, berikut adalah rentan suhu tubuh normal manusia berdasarkan kelompok usianya. Suhu normal pada bayi 36,5-37,5 derajat Celcius. Suhu normal pada anak-anak 36,5-37 derajat Celcius. Suhu normal pada remaja dan orang dewasa 36,5-37 derajat Celcius. Suhu normal pada lansia adalah 35,8-36,9 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah poin yang keempat. Suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Meski nilainya berbeda-beda pada setiap individu, suhu tubuh yang berada di bawah maupun di atas batas normal tentu perlu diperhatikan, karena hal tersebut bisa menjadi tanda dari kondisi medis tertentu. Ada 2 suhu tubuh normal tubuh manusia. Yang pertama, suhu tubuh rendah. Salah satu penyebab suhu tubuh rendah adalah
Hipotermianisme yaitu kondisi ketika kelenjar tiroid kurang aktif. Kondisi ini dapat memperlambat proses metabolisme tubuh sehingga dapat menurunkan suhu tubuh. Suhu tubuh yang mengalami penurunan sampai di bawah 35 derajat dapat menjadi indikasi terjadinya hipotermia. Sejumlah kondisi yang kerap memicu terjadinya hipotermia adalah: yang pertama, minum minuman beralkohol secara berlebih; yang kedua, anoreksia; yang ketiga, malnutrisi; yang keempat, penyakit Parkinson; yang kelima, kerusakan saraf; yang keenam, stroke; yang ketujuh, sepsis. Nah, yang kedua, suhu tubuh tinggi. Suhu tubuh yang melebihi batas normal, yaitu di atas 38 derajat Celcius, dianggap sebagai demam yang kerap terjadi karena penyakit infeksi. Jika tergolong ringan, kondisi ini dapat ditangani dengan perawatan mandiri seperti kompres air hangat, konsumsi obat penurun demam seperti paracetamol, menggunakan pakaian yang nyaman, tidak terlalu tebal atau tipis, memperbanyak minum air putih untuk mencegah kemungkinan terjadinya dehidrasi, terlihat istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan gizi seimbang. Apabila demam menyebabkan suhu tubuh melebihi 39 derajat Celcius dan tidak kunjung mereda selama 2 hari, disarankan untuk segera mengunjungi dokter guna mendapatkan pertolongan yang tepat. Nah, poin yang terakhir atau poin yang kelima adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Suhu tubuh sangat mudah sekali berubah dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Perubahan suhu tubuh sangat erat kaitannya dengan produksi panas yang berlebihan. Produksi panas maksimal maupun pengeluaran panas yang berlebihan, tentunya sifat perubahan panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang. Di antaranya demam. Demam bisa terjadi disebabkan karena mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran. Kelebihan reproduksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam tubuh menjadi tidak normal. Demam merupakan mekanisme pertahanan yang penting. Peningkatan ringan suhu sampai 30 derajat Celcius meningkat sistem imun tubuh. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi karena virus menstruasi inferior. Yang kedua, hipotermia. Hipotermia, peningkatan suhu tubuh sehubungan dengan ketidakmampuan untuk meningkatkan pengaturan panas atau menurunkan produksi panas. Setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Hipotermia malignan adalah kondisi bawaan di mana tidak dapat mengontrol produksi panas yang terjadi ketika orang rentan menggunakan obat-obatan anestetik tertentu. Yang ketiga adalah hipotermia, penggunaan panas akibat paparan terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Hipotermia diklasifikasikan melalui pengukuran suhu. Suhu ringan 33 sampai 36 derajat, sedang suhu ringan 33 sampai 36 derajat, sedang 30 sampai 33 derajat, berat 27 sampai 30, sangat berat kurang dari 30. Hipotermia aksidental biasanya terjadi secara berangsur dan tidak diketahui selama beberapa jam. Ketika suhu tubuh turun menjadi 35 derajat Celcius, orang yang mengalami hipotermia gemetar yang tidak terkontrol, hilang ingatan, depresi, dan tidak mampu menilai jika suhu tubuh turun di bawah 24 derajat. Frekuensi jantung
penapasan dan tekanan darah turun jika hipotermia terus berlangsung. Di situ jantung akan berlangsung kehilangan kesadaran dan tidak responsif terhadap stimulus nyeri. 4. Kelelahan akibat panas. Kelelahan terhadap panas atau akibat kehilangan panas cairan dan elektrolit secara berlebih disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas, dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Perbedaan pengaturan suhu dengan kaedah fisik dan kaedah metabolisme. Dalam kaedah fisik, pengaturan suhu tubuh manusia merupakan salah satu contoh kaedah fisika yang berperan dalam menjaga keseimbangan termal. Berikut adalah contoh pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaedah fisik. Radiasi. Manusia mengeluarkan panas melalui radiasi, yaitu proses pemancaran energi panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik saat tubuh manusia lebih panas dari lingkungannya, dan panas akan dipancarkan ke lingkungan sekitar. Dan selanjutnya dengan kaedah metabolisme. Pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaedah metabolisme melibatkan proses internal tubuh untuk menghasilkan energi dan mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang optimal. Nah, berikut adalah contoh pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaedah metabolisme. Contohnya adalah termogenesis. Termogenesis, proses produksi panas di dalam tubuh melalui metabolisme makanan. Misalnya, saat tubuh metabolisme makan makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein, energi yang akan dihasilkan digunakan untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know my name till you